Sesuai dengan polling yang saya lempar di hari Sabtu, 80% memilih untuk melanjutin Jeritan Malam Part 2. Walaupun tamatnya enggak di Wattpad ya. Mungkin saya harus beli bukunya atau gimana, tapi saya belum berani ya. Saya hanya melanjutkan yang ada di Wattpad saja dan statusnya bersambung. Ini di awal saya mohon maaf ya kalau ini gak sampai tamat. Ya nikmatin aja sampai seadanya saja ya. Ini dia selengkapnya, Jeritan Malam bagian kedua. Sebuah bentuk teror ataukah sebuah kebetulan semata? Beberapa sketsa yang di dalam riak air, 3 kelopak bunga dalam prosesi ritual, 4 kejadian beruntun yang di luar perkiraanku. Mungkinkah kegelapan malam ini akan menjadi sebuah momok yang menakutkan bagiku untuk selama-lamanya? Tapi aku percaya pagi itu akan segera datang, dan cahaya pagi yang bersinar akan menyingkap semua tabir kegelapan yang menyelimuti misteri ini. Berat rasanya langkah kaki ini dalam memasuki lorong rumah sakit yang terselimuti oleh kegelapan malam. Tapi inilah sebuah realitas hidup yang harus aku hadapi. Di saat semua orang mulai terlelap dalam mimpi indahnya, sebuah kabar buruk yang terdengar memecah keheningan malam telah memaksaku untuk tetap terjaga di lorong gelap ini dalam menyeret langkah kaki di antara kesunyian. Akankah langkah kaki ini akan mengantarkanku untuk menemui sebuah kenyataan yang akan memaksaku untuk mengakui bahwa di antara kejadian-kejadian buruk yang telah merenggut keberadaan dari orang-orang yang aku sayangi dilatar belakangi oleh sebuah ritual gaib yang telah aku lakukan? Semoga semuanya ini menjadi sebuah jalan awal dari sebuah akhir perjalanan panjang pembuktianku akan keberadaan dari kekuatan gaib. Dan ini dia selengkapnya, Jeritan Malam Part 2 bagian kematian Bapak season tunggal. Bapak mengalami kecelakaan. Sekarang dalam keadaan koma di rumah sakit. Perkataan yang terlontar dari mulut Mamah kini masih terngiang-ngiang di dalam telingaku. Di antara langkah gontaiku di dalam menapaki lorong panjang koridor rumah sakit yang terasa sunyi dan dingin, sesekali langkah kakiku ini terhenti begitu mendapati keberadaan lorong gelap yang tidak mendapati penerangan cahaya lampu. Mungkin, andai saja aku tidak mengingat akan adanya keberadaan seseorang di depan sana yang sedang bertarung di dalam mempertahankan hidupnya. Saat ini aku sudah memutuskan untuk berbalik arah dan menjauhi lorong panjang yang sunyi ini. Sedang apa, Mas? Sebuah sapaan yang diiringi dengan sebuah tepukan halus di punggungku sontak membuat sebagian tubuhku ini terasa lemas karena rasa terkejut. Berat rasanya bagiku untuk menolehkan pandangan mata ini ke arah ke belakang di antara kenangan buruk yang masih membekas di dalam ingatanku ini. Brengsek, kenapa aku jadi penakut seperti ini? Sadar, Za, semua kejadian buruk ini masih belum terbukti akibat dari ritual gila yang kamu lakukan itu. Makiku pelan kepada diri sendiri, hingga akhirnya setelah beberapa saat terdiam dalam keraguan untuk menolehkan pandangan mata ini, aku memutuskan untuk menolehkan pandangan mata ini ke arah belakang tubuhku. Dan di saat itulah aku mendapati keberadaan seorang pria yang berusia seumuranku tengah berdiri menatap ke arah wajahku. Mas, tegur pria tersebut berusaha untuk membuyarkan keterdiamanku dalam menatap wajahnya. Lama aku kembali terdiam setelah teguran pria tersebut, dan kini setelah aku kembali memperhatikan wajah pria tersebut secara lebih seksama lagi, aku kini meyakini bahwa sosok pria yang tengah aku pandangi ini adalah sosok pria yang sepertinya pernah aku kenal. Dedi? Tanyaku dengan agak ragu sambil membalikan tubuh menghadap pria yang terlihat mengenakan baju seragam keamanan sebuah rumah sakit. Dari nama yang tertera di seragamnya, bisa aku pastikan bahwa sosok pria yang ada di hadapanku ini adalah sosok pria yang memang telah aku kenal selama ini. Ya, dia adalah Dedi Haryanto, seorang kawan lama yang telah lama menghilang dari kehidupanku semenjak kelulusan kami dari sebuah sekolah menengah atas di daerah Bogor. Walaupun kini wajahnya sudah tidak semuda dulu lagi, tapi aku masih bisa tetap mengenalinya. Dan kini di antara keterdiaman Dedi yang merasa bingung
atas keterdiamanku ini. Sepertinya saat ini Dedi berusaha untuk mengenaliku di antara pencahayaan lampu koridor yang redup. "Kamu?" ujar Dedi masih dalam ketidakyakinannya. "Kamu Reza kan? Reza teman SMA aku yang keras kepala itu?" Di antara perkataan Dedi yang memecah keheningan, terlihat ekspresi kegembiraan di wajah Dedi atas perjumpaan kami yang sangat tidak terduga ini. Sejujurnya saat ini aku merasa sangat gembira atas perjumpaan yang sangat tidak terduga ini. Tapi sepertinya kegembiraan yang aku rasakan itu tidaklah berlangsung lama. Begitu aku mengingat kembali akan keberadaan bapakku saat ini yang mungkin tengah bertaruh nyawa akibat dari kecelakaan yang telah dialaminya. "Ada apa, Za?" tanya Dedi begitu melihat perubahan ekspresi wajahku yang menampakkan kesedihan. Ingin rasanya saat ini aku tidak menceritakan semua kejadian-kejadian buruk yang telah aku alami selama ini kepada Dedi. Tapi begitu aku menyadari bahwa aku tidak akan pernah sanggup dalam memikul beban perasaan ini seorang diri, aku sepertinya memilih untuk berbagi beban perasaanku ini. "Za, cerita Za. Andai ada yang bisa aku bantu, pasti aku bantu," ucap Dedi dengan nada kepedulian yang tinggi. Hingga akhirnya begitu kini aku merasa yakin untuk menceritakan semuanya itu. Aku mulai menceritakan kepada Dedi tentang rentetan kejadian buruk yang telah aku alami. Hingga akhirnya di saat aku mulai menceritakan tentang kecelakaan yang telah menimpa bapak, tanpa berbasa-basi lagi untuk memberikan jawaban simpati atas semua kejadian yang aku alami tersebut, Dedi segera menarik tanganku untuk menuju ke ruangan IGD. "Kamu tunggu di sini dulu, Za." Untuk beberapa saat Dedi meninggalkanku di sebuah kursi tunggu yang berlokasi di depan ruangan IGD. Terlihat Dedi berusaha untuk mencari informasi akan keberadaan bapak kepada petugas keamanan dan beberapa perawat yang bertugas di ruangan IGD. Dan sepertinya dari perbincangan yang terlihat, aku bisa memastikan bahwa mereka sudah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Setelah cukup lama aku terdiam dalam menunggu Dedi yang masih terlibat perbincangan dalam mencari informasi keberadaan bapak, aku memutuskan untuk menghampiri Dedi dikarenakan rasa keinginan tahuanku akan kondisi bapak saat ini. Tapi belum sempat kakiku melangkah menghampiri Dedi, tanpa sengaja tatapan mataku menangkap keberadaan seorang lelaki tua yang tengah berdiri di pertigaan koridor rumah sakit dengan tatapan yang dingin. Redupnya cahaya lampu yang menerangi koridor rumah sakit seperti menyembunyikan wajah lelaki tua tersebut. Ditambah lagi saat ini jarak pandangku terhadap lelaki tua tersebut sangatlah jauh. Sepertinya aku mengenal orang itu. Gumamku di antara pandanganku yang mencoba untuk memperhatikan secara lebih seksama atas keberadaan sosok lelaki tua yang tengah berdiri di kejauhan. Entah mengapa, di saat aku memperhatikan postur, gerakan tubuhnya serta bentuk wajahnya, sepertinya sosok lelaki tua itu seperti mengarahkan pikiranku akan keberadaan sosok yang sangat aku kenal. "Za!" teriak Dedi yang memaksaku untuk memalingkan pandangan ini dari sosok lelaki tua tersebut. Terlihat Dedi memberikan isyarat tangan agar aku menghampirinya. "Sebentar, Dad," jawabku setengah berteriak, lalu kembali mengarahkan pandangan pada sosok lelaki tua. Tapi sepertinya sosok lelaki tua tersebut kini terlihat sudah menghilang entah kemana. Mendapati hal tersebut, entah mengapa kini naluriku seperti membimbingku untuk mencari keberadaan sosok lelaki tua itu dengan cara berjalan menuju ke pertigaan koridor di mana aku melihat kehadiran lelaki tua itu. "Di mana bapak itu?" tanyaku dalam hati dengan pandangan menatap ke arah percabangan dua lorong koridor yang mungkin menjadi jalan lelaki tua tersebut untuk menuju ke suatu tempat sunyi dan sepi. Sepertinya perpaduan dua kata itulah yang bisa menggambarkan atas apa yang tengah tersaji di hadapanku saat ini. Keberadaan dari lorong koridor rumah sakit yang berhiaskan kayu-kayu tua sebagai penyangga atapnya, laksana sebuah lorong waktu yang menyimpan beratus bahkan beribu kenangan akan peristiwa kematian yang pernah terjadi dan melalui lorong koridor rumah sakit ini, hingga akhirnya di saat tatapan mataku ini kini berhenti pada sebuah titik
di mana titik tersebut kondisi lorong koridor rumah sakit terlihat begitu redup, bahkan bisa dikatakan nyaris gelap. Nampak terlihat keberadaan lelaki tua itu dengan posisi tubuh yang membelakangi keberadaanku. Itu dia, gumamku di antara keberadaan lelaki tua yang kini terlihat berjalan dan memasuki sebuah ruangan yang berada di ujung koridor. Melihat dari postur dan gerakan tubuh lelaki tua itu, aku kini semakin merasa yakin bahwa sosok lelaki tua yang tengah aku lihat saat ini adalah Bapak. Aku yakin itu Bapak. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah Bapak? Ucapku seraya berusaha untuk membuang rasa ketakutan yang kini mulai menghantui pikiranku. Dan sepertinya rasa ketakutanku tersebut perlahan mulai berangsur sirna seiring dengan hadirnya rasa penasaranku terhadap sosok lelaki tua yang aku yakini adalah Bapak. Dan kini, di antara langkah kakiku yang mulai berjalan menapaki lantai koridor rumah sakit, langkahku ini kini terhenti begitu memasuki bagian lorong koridor rumah sakit yang gelap. Entah mengapa, saat ini aku merasakan seperti ada keraguan untuk melanjutkan langkah kaki ini. Hingga akhirnya, setelah aku terdiam beberapa saat di dalam keraguan, aku akhirnya memutuskan untuk kembali berjalan menuju ke ruangan yang berada di ujung lorong koridor rumah sakit. Dan di antara detak jantung yang semakin berdegup kencang, langkah kakiku ini kini terhenti di depan sebuah pintu kayu besar yang terlihat sudah tua dengan posisinya yang tertutup rapat. Ruangan apa ini? Tanyaku dalam hati seraya berusaha untuk membuka pintu kayu tersebut. Tapi sepertinya usaha yang aku lakukan itu kini harus berakhir dengan kegagalan. Pintu kayu tua itu terlihat sama sekali tidak bergerak. Mendapati hal tersebut, aku kini berasumsi bahwa ada seseorang yang telah mengunci pintu itu dari dalam ruangan. Dan hal tersebut bisa saja dilakukan oleh sosok lelaki tua yang aku yakini sebagai Bapak. Tapi aneh juga, untuk apa Bapak mengunci pintu ini? Bukankah Bapak sama sekali enggak mengetahui akan seluk-beluk rumah sakit ini? Tanyaku dalam hati dan berbalas dengan hadirnya perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dari kejadian yang tengah aku alami saat ini. Wah, persetan. Aku yakin itu pasti Bapak. Umbatku dalam hati seraya mencoba untuk kembali lagi mendorong pintu kayu tua tersebut. Dan kembali lagi berakhir dengan kegagalan. Permisi, sapaku di antara pergerakan tanganku yang mengetuk pintu kayu. Dan kini di antara ketiadaan seseorang yang menjawab sapaanku tersebut, aku kembali mengulangi mengetuk pintu kayu tersebut untuk beberapa kali dan kembali lagi berbalas dengan keheningan. Mendapati hal tersebut, rasa keingintahuanku akan keberadaan lelaki tua yang aku anggap sebagai Bapak yang tengah berada di dalam ruangan itu kini telah mendorongku untuk melakukan tindakan menempelkan telingaku ini pada daun pintu. Dengan harapan apa yang aku lakukan ini akan bisa membuahkan hasil dengan terdengarnya aktivitas di dalam ruangan. Dan benar saja, kini seiring dengan semakin tajamnya aku memfokuskan diri dalam mendengarkan suara yang terdengar di dalam ruangan, aku seperti mendengar adanya kegaduhan di dalam ruangan yang jika aku harus memperjelas akan suara kegaduhan yang aku dengar itu, suara yang aku dengar saat ini bisa dikatakan lebih menyerupai suara jeritan dari seseorang yang tengah merasakan rasa kesakitan yang mendalam. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di dalam ruangan ini? Belum sempat pertanyaan yang terlontar di hatiku ini mendapatkan sebuah jawaban, kini aku dikejutkan dengan keberadaan pintu kayu yang terlihat mulai bergetar. Dan seiring dengan getaran yang terlihat pada pintu kayu tersebut, aku seperti mendengar adanya suara rintihan yang terdengar begitu memilukan. Dan bagiku apa yang telah aku lihat dan aku dengar saat ini rasanya telah cukup untuk mengantarkan pikiranku ini untuk kembali mengembalikan ingatanku akan kejadian-kejadian buruk yang telah aku alami selama tinggal di mes. Astaga, apa-apaan ini? Ucapku seraya mulai beringsut mundur menjauhi pintu kayu. Dan entah mengapa, di saat aku mulai beringsut mundur menjauhi pintu kayu, aku seperti kembali merasakan adanya aroma bau busuk serta hawa dingin
seperti apa yang telah aku alami sewaktu aku menempati mes terkutuk itu. Za! Terdengar suara teriakan Dedi dari kejauhan. Nampak terlihat keberadaan Dedi yang tengah berlari kecil menghampiri keberadaanku saat ini. Dan kamu Za, ngapain kamu di sini? Tanya Dedi di antara irama nafasnya yang tersengal-sengal. Maaf Ded, tadi gue pikir ada seseorang yang mirip dengan bapakku berjalan dan masuk ruangan ini Ded. Mendapati perkataanku tersebut, terlihat ekspresi kebingungan di wajah Dedi. Bapak kamu Za? Lah, bukannya bapak kamu? Iya Ded, tadi itu aku benar-benar melihat seorang lelaki tua yang mirip dengan bapakku masuk ke ruangan ini. Biarpun tadi aku melihatnya agak samar, tapi bisa aku pastikan kalau yang aku lihat itu adalah bapakku. Masa iya aku nggak ngenalin sih ciri-ciri dari bapakku sendiri? Selepas dari perkataanku tersebut, pandanganku kembali menatap ke arah pintu kayu yang kini terlihat diam, tak bergerak, dan suara-suara rintihan kesakitan yang sebelumnya sempat aku dengar, kini seperti menghilang tak berbekas. Za, sadar, bapak kamu itu sedang berada di ruangan IGD. Sopir yang mengantarkan bapak kamu juga masih ada di ruangan itu. Tapi herannya Za, apa Dad, apa? Tanyaku dengan rasa penasaran. Untuk sesekali, tatapan mataku mengamati keberadaan beberapa sudut gelap yang berada di sekitar ruangan. Kondisi supir kamu itu sangat jauh berbeda dengan kondisi bapakmu saat ini. Maaf Za, mungkin kalau sopirmu itu sudah bisa pulang esok hari, sedangkan bapakmu... Aku hanya terdiam. Begitu mendengar keterangan yang terucap dari mulut Dedi, rasa sedih yang aku rasakan seperti bercampur aduk dengan rasa penasaranku akan sosok lelaki tua yang menyerupai bapak dan kini tengah berada di dalam ruangan yang ada di hadapanku ini. Kamu tahu ruangan apa ini Za? Tanya Dedi. Pandangannya terlihat memberikan aku kode untuk melihat sebuah tulisan yang tertulis tepat di atas pintu kayu. Ya, saat ini aku melihat sebuah tulisan yang tertera di atas pintu kayu ruangan. Kamar jenazah? Iya Za, ini kamar jenazah. Memangnya tadi kamu nggak membacanya? Tanya Dedi yang berbalas dengan isyarat. Aku yang menyatakan bahwa aku sama sekali tidak melihat tulisan tersebut di saat aku mengalami peristiwa aneh itu. Mana mungkin bapakmu yang sedang terbaring di... Belum sempat Dedi meneruskan perkataannya tersebut, aku segera menarik tangan Dedi untuk berlari menuju ke arah IGD. Apakah ini pertanda, Dad? Ucapku di antara langkah kakiku yang semakin cepat dalam berlari menuju ke ruangan IGD. Terlihat Dedi menggelengkan kepalanya menandakan ketidaktahuannya dalam respon perkataanku tersebut. Setibanya kami di ruangan IGD, terlihat beberapa perawat jaga serta 2 orang dokter yang tengah menjalankan tugas rutinnya. Dan kini begitu melihat kehadiranku yang penuh dengan kepanikan, seorang petugas keamanan terlihat mencoba untuk menahan laju langkahku yang hendak masuk ke dalam ruangan IGD. Mendapati hal tersebut, keberadaan Dedi yang berada di belakangku terlihat memberikan isyarat kepada petugas keamanan tersebut agar membiarkanku masuk ke dalam ruangan IGD. Ini anaknya Pak Hernata yang tadi sempat saya beritahukan, ucap Dedi kepada petugas keamanan serta seorang perawat jaga yang datang menghampiri. Bagaimana keadaan bapak saya, Sus? Tanyaku kepada perawat yang menghampiri. Hingga akhirnya belum sempat perawat jaga itu memberikan jawabannya, seorang dokter jaga terlihat menghampiri lalu menjelaskan secara detail tentang kondisi terkini dari bapak. Kami telah melakukan semua langkah sesuai dengan prosedur. Tepat 1:30 malam, Bapak Naresa telah menghembuskan nafasnya terakhir. Kami turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Naresa, ucap dokter jaga tersebut sambil berusaha untuk menahan tubuhku yang sedikit terasa limbung akibat dari mendengar informasi yang disampaikan oleh dokter jaga. Dan sepertinya informasi yang telah disampaikan oleh dokter jaga tersebut kini telah menghadirkan ekspresi ketidakpercayaan di wajah Dedi. Loh, bukankah tadi dokter mengatakan bahwa Pak Hernata masih dalam kondisi koma? Tanya Dedi dengan nada yang masih menyaksikan atas apa yang telah didengarnya. Sekali lagi maafkan kami, hanya ini yang bisa kami lakukan. Selepas dari perkataannya tersebut, kini dokter jaga mempersilakanku untuk melihat bapak
untuk yang terakhir kalinya. Sebelum tubuhnya dibawa ke ruangan jenazah untuk dibersihkan, dengan langkah yang gontai, aku berjalan menuju ke arah tempat tidur di mana Mang Iwan dan Bapak berada. Untuk beberapa kali terlihat Dedi mencoba untuk memberikan motivasi kesabaran kepadaku dalam menghadapi musibah yang terjadi secara beruntun ini. "Maafkan saya, Kang. Saya gagal menjaga Bapak. Saya teledor," ucap Mang Iwan di sela isak tangisnya begitu melihat kehadiranku. Beberapa luka yang tampak sudah diperban sedikit memberikan aku gambaran akan peristiwa yang telah terjadi. Semua bukan salah Mang Iwan. Syukur Mang Iwan masih selamat. Jangan salahkan diri Mang Iwan. Di antara pelukanku yang kini memeluk tubuh Mang Iwan, bisa aku rasakan getaran di tubuh Mang Iwan akibat isak tangisnya yang terasa begitu dalam. Aku harus kuat, ucapku dalam hati begitu melepaskan pelukanku pada tubuh Mang Iwan. Keberadaan tanganku yang kini telah menyingkap tirai pemisah antara tempat tidur Bapak dan Mang Iwan kini telah memperlihatkan keberadaan Bapak yang tengah terbujur kaku di atas tempat tidur. Keberadaan beberapa luka yang masih menyisakan darah segar di tubuh Bapak seperti memberikan gambaran atas kecelakaan hebat yang telah menimpa Bapak dan Mang Iwan. "Ya Tuhan, Bapak," gumamku seraya mencoba untuk menghilangkan genangan air mata yang mulai membasahi kedua kelopak mataku ini. Ingin rasanya saat ini aku berteriak untuk menumpahkan rasa kesedihanku atas kepergian dari orang-orang yang aku sayangi ini dalam jangka waktu yang terasa saling berdekatan. Sungguh, jika aku harus kembali mengingat perkataan Bawarsono yang mengatakan akan adanya keberadaan tumbal dari ritual yang telah aku lakukan itu, kematian dari orang-orang yang aku sayangi ini seperti melebihi dari apa yang telah dikatakan oleh Bawarsono tentang 3 tumbal dari 3 kelopak bunga dalam ritual yang telah aku lakukan itu. Ini melebihi dari beberapa sketsa wajah yang aku lihat secara samar di dalam air yang beriak sewaktu aku melakukan ritual gaib itu. "Maafkan saya, Kang. Ada sebuah kejadian aneh yang menyebabkan semua ini terjadi. Ada sesuatu yang terjadi di jalan, Kang. Saya..." "Jangan diteruskan, Mang. Ini bukan waktu yang tepat. Sebaiknya Mang Iwan beristirahat dulu. Nanti Mang Iwan bisa menjelaskan semuanya di rumah ya," ucapku memotong perkataan Mang Iwan seraya berusaha memperlihatkan kepada Mang Iwan akan ketegaranku dalam menghadapi semua musibah ini. "Di mana Ibu, Kang?" tanya Mang Iwan kembali. "Ada di rumah, Mang. Mungkin saat ini sudah ada saudara yang datang ke rumah." Selepas dari perkataanku tersebut, lama aku kini kembali terdiam di dalam memandang keberadaan Bapak untuk yang terakhir kalinya. "Maafkan Reza, Pak. Maaf. Mungkin semua yang terjadi ini adalah kesalahan Reza. Maafkan semua yang..." Sepenggal kalimat yang belum sempat terucapkan dari mulutku ini kini seperti melekat erat di ujung lidahku dan terasa sangat sulit untuk diucapkan. Hingga akhirnya, di antara ketidakmampuanku untuk menahan butiran-butiran air mata yang mulai membasahi pipiku ini, terlihat beberapa perawat menutupi tubuh Bapak dengan kain putih. "Sabar, Za," ucap Dedi mencoba menahan harunya. Tangannya yang terasa bergetar kini merangkul bahuku, hingga akhirnya di saat rasa kesedihan yang aku rasakan ini semakin terasa mendalam, beberapa petugas yang datang ke ruangan IGD kini membawa Bapak menuju ke ruangan jenazah untuk dibersihkan. "Kamu harus tabah, Za. Harus kuat. Sekuat Reza yang pernah aku kenal waktu itu." 2 hari setelah prosesi pemakaman selesai dilaksanakan, rumahku yang berukuran cukup besar ini kini hanya ditinggali oleh aku, Mama, dan seorang asisten rumah tangga. Mama yang pada kesehariannya sebelum kematian Bapak selalu memberi warna keceriaan pada rumah ini, kini terlihat lebih banyak terdiam diri dalam lamunannya. "Mah," di antara suara teguran yang terlontar dari mulutku ini, saat ini aku masih melihat adanya genangan air mata yang membasahi kedua kelopak mata Mama. Dan kini begitu menyadari kehadiranku yang tengah terpaku dalam memandangnya, Mama berusaha untuk memperlihatkan ketegarannya di hadapanku. Dan hal tersebut ditunjukkannya dengan terlihatnya pergerakan tangan Mama yang mencoba untuk menghilangkan genangan air di kedua kelopak matanya. Mama kenapa?" tanyaku dan berbalas dengan senyuman yang mengembang di wajah Mama.
Mama gak kenapa-napa, Za. Sini, Za, duduk, temani Mama, jawab Mama seraya mengajakku untuk duduk di sampingnya. Nampak terlihat keberadaan layar TV yang tengah menyiarkan sebuah acara komedi keluarga. Sabar ya, Ma. Mama harus ikhlas dengan kepergian Bapak, ujarku sambil merangkul bahu Mama. Aku berharap rangkulanku ini bisa memberikan sebuah gambaran kepada Mama bahwa masih ada aku yang akan selalu menemani dirinya. Kini cuma ada kamu, Za, yang menjadi harapan Mama. Mama berharap kamu bisa menjaga Mama dan melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh bapak kamu. Iya, Ma. Insya Allah Reza enggak akan mengecewakan Mama. Tapi, Ma, tapi apa, Za? Ada sesuatu yang ingin Reza ceritakan kepada Mama. Lama aku kini terdiam dalam keraguan. Keinginanku untuk menceritakan atas apa yang telah aku alami dan telah aku lakukan selama masa perantauanku dalam bekerja, kini seperti terbentur oleh rasa ketakutanku akan keterpurukan jiwa Mama jika mendengar pengakuan yang akan terucap dari mulutku ini. Memangnya kamu ingin menceritakan apa, Za? Tanya Mama di antara rasa keingintahuan yang mendalam. Sebenarnya Reza nggak ingin menceritakan apa-apa, Ma. Reza hanya ingin mengatakan, kapanpun Mama memerlukan Reza, Reza akan selalu ada untuk Mama. Ucapku yang akhirnya urung untuk membicarakan semuanya itu kepada Mama. Sungguh, rasanya saat ini aku merasa sangat tidak sanggup untuk membicarakan semuanya itu di hadapan wajah yang sudah menampakkan kerutan usianya. Mama percaya kamu akan selalu ada untuk Mama, Za. Andai saja Mama mengetahui akan apa yang telah aku lakukan selama ini. Gumamku dalam keterdiaman Mama hingga akhirnya selang beberapa saat setelah keterdiaman kami ini terdengar suara ketukan yang berasal dari arah pintu rumah. Nampak Mama menolehkan pandangannya ke arah pintu rumah. Sepertinya ada yang datang, Za. Coba kamu lihat. Mendengar perintah Mama tersebut, aku segera berjalan menuju ke arah pintu rumah, lalu membukanya. Nampak kini di hadapanku sosok Mang Iwan yang sepertinya telah menunjukkan tanda-tanda kesehatannya. Loh, bukannya Mang Iwan baru akan mulai kerja besok? Emangnya Mang Iwan udah sehat? Alhamdulillah sudah, Kang. Memang iya, Kang, seharusnya saya baru mulai bekerja besok. Tapi rasanya saya sudah gak sanggup lagi menahan diri untuk menceritakan atas apa yang sebenarnya telah terjadi di saat kecelakaan itu terjadi, Kang, jawab Mang Iwan dengan nada yang cukup keras. Mendapati hal tersebut, aku memberikan isyarat kepada Mang Iwan agar memelankan suaranya. Siapa, Za? Tanya Mama seraya berjalan menghampiri. Begitu mendapati Mang Iwan yang tengah berdiri di depan pintu rumah, Mama terlihat menunjukkan keterkejutannya. Mungkin Mama tidak menyangka kalau Mang Iwan akan hadir hari ini. Untuk beberapa saat lamanya, kini Mama terlibat perbincangan ringan dengan Mang Iwan. Kekhawatiranku atas Mama yang akan menanyakan perihal kronologis terjadinya kecelakaan sepertinya kini tidak terbukti. Terlihat Mama mengakhiri pembicaraannya, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Sebaiknya kita ngobrol di teras taman aja, Mang. Sudah lama saya nggak ngobrol dengan Mang Iwan. Siang ini sepertinya akan banyak sekali pertanyaan yang akan aku tanyakan kepada Mang Iwan. Dan pertanyaanku ini akan bermula pada saat aku kembali ke Jakarta hingga peristiwa kecelakaan yang telah merenggut nyawa Bapak. Apa sebenarnya yang ingin mau Mang Iwan ceritakan? Tanyaku sambil menyulut sebatang rokok. Mengenai kecelakaan itu, Kang. Sejenak perkataan Mang Iwan kini terhenti begitu melihat kehadiran Bi Nani yang mengantarkan 2 cangkir kopi untuk menemani perbincangan kami ini. Untuk sekedar gambaran, Bi Nani adalah seorang perempuan parubaya yang berusia sekitar 50 tahun dan sudah 7 tahun lamanya bekerja di rumahku ini sebagai asisten rumah tangga. Makasih, Bi. Dengan senyum yang mengembang di wajahnya, Bi Nani meletakkan cangkir kopi di meja, lalu bergegas pergi. Begitu melihat Bi Nani yang sudah kembali memasuki rumah, Mang Iwan kembali melanjutkan perkataannya. Begini, Kang, sebelum semua kejadian ini terjadi, Bapak pernah mengatakan sesuatu. Mengatakan apa, Mang?
Tanyaku dengan rasa penasaran. Bapak bilang bahwa Kang Reza sedang dalam masalah besar. Saya nggak mengerti dengan maksud kujang yang dikatakan oleh Bapak. Tapi dari perkataan Bapak tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa Kang Reza telah meninggalkan benda tersebut di suatu tempat. Dan Kang Reza nggak menyadari bahwa dengan Kang Reza meninggalkan benda tersebut, ada kekuatan jahat yang akhirnya mengikuti Kang Reza. Lama aku kini terdiam begitu mendengar keterangan Mang Iwan tersebut. Muncul pertanyaan di dalam benakku ini. Bagaimana mungkin Bapak bisa mengetahui bahwa benda itu telah aku tinggalkan di hutan sana bersama dengan seseorang yang bisa aku percaya untuk menjaganya? Berarti memang Bapak yang telah menyelipkan kujang itu. Gumamku di antara kepulan asap rokok yang bermain-main di udara. Hingga akhirnya malam itu Bapak meminta saya untuk mengantarkannya ke rumah salah satu sahabatnya. Tapi di antara perkataan Mang Iwan yang kini terhenti, terlihat kedua mata Mang Iwan nampak berkaca-kaca. Sepertinya saat ini Mang Iwan kembali teringat akan sosok Bapak pada saat kecelakaan itu terjadi. Belum sempat kami tiba di rumah sahabat Bapak itu, di dalam perjalanan saya seperti melihat adanya seorang lelaki tua yang tengah berdiri menghalangi laju kendaraan yang tengah saya kendarai. Dan satu hal yang membuat saya kaget adalah saat itu saya seperti melihat kehadiran dari beberapa makhluk kecil yang menyerupai kera nampak mendampingi lelaki tua tersebut. Makhluk-makhluk kecil itu terlihat begitu menyeramkan, Kang. Tangan Mang Iwan yang nampak bergetar terlihat mengambil sebatang rokok, lalu menyulutkannya. Sejujurnya baru kali ini aku melihat Mang Iwan merokok. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Metamorfosis 2015. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian